Saya Imro'atus Saadah, NIM 68, akan menjelaskan tentang gluconeogenesis. Di sini ada 3 kata, yaitu kata gluko yang artinya glukosa, neo, sesuatu yang baru, dan genesis artinya pembuatan. Jadi, gluconeogenesis merupakan biosintesis atau pembuatan glukosa dari prekursor non-karbohidrat, bisa dari lemak ataupun dari protein. Nah, untuk prekursor atau substrat atau bahannya ini ada 4 jenis. Yang pertama dari asam laktat. Asam laktat ini dari hasil glikolisis otot pada keadaan anaerob. Yang kedua, gliserol dari hasil lipolisis jaringan adiposa atau jaringan lemak. Yang ketiga, asam amino glukogenik seperti alanin dari degradasi protein saat puasa atau saat lapar. Yang terakhir, ada asam propionat, merupakan asam glukogenik dari hewan pemamah biak. Organ yang berperan yaitu hati dan ginjal, karena hati dan ginjal memiliki enzim yang berperan atau enzim yang digunakan dalam gluconeogenesis. Untuk organel yang terlibat ada 3, yaitu mitokondria, sitosol, dan retikulum endoplasma. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan membahas di tahap-tahap gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis ini terjadi jika tubuh itu mengalami kekurangan glukosa. Nah, ini berkaitan dengan fungsinya yaitu untuk mencegah hipoglikemia atau kekurangan glukosa. Fungsi yang lain yaitu membersihkan laktat yang merupakan hasil dari glikolisis otot saat keadaan anaerob. Karena laktat ini kalau tidak digunakan akan menumpuk dan itu akan menyebabkan rasa lelah pada tubuh kita. Selain itu juga membersihkan gliserol dari hasil lipolisis jaringan adiposa atau jaringan lemak. Tahap-tahap gluconeogenesis. Substrat asam laktat. Asam laktat ini diperoleh dari hasil glikolisis di otot yang akan ditransfer ke hati melalui darah. Jadi di hati nanti asam laktat akan diubah menjadi pirufat. Pirufat kemudian melalui tahap gluconeogenesis diubah menjadi 1 molekul glukosa. Nah, untuk tahapan gluconeogenesis ini saya rinci menjadi 9 tahapan. Nanti silahkan dibaca sendiri. Kita langsung masuk aja ke gambarnya biar lebih paham. Ini dia gambarnya dari proses gluconeogenesis. Proses gluconeogenesis merupakan pembentukan 2 molekul pirufat menjadi 1 molekul glukosa. Kalau glikolisis, penguraian 1 molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat. Jadi gluconeogenesis ini terlihat seperti reaksi kebalikannya dari glikolisis. Tapi perlu kita ketahui kalau gluconeogenesis ini bukan reaksi kebalikan dari glikolisis. Karena enzim yang dipakai dalam glikolisis ini nggak semuanya itu dipakai juga di gluconeogenesis. Artinya, kalau reaksinya reversible, bisa bolak-balik, itu pakainya enzim yang sama. Tapi kalau reaksinya irreversible, dia pakai enzim yang beda. Kalau di gambar itu, yang warna merah itu reaksi irreversible. Jadi dia pakai enzim yang berbeda dari glikolisis. Tapi kalau yang warna biru itu reaksi reversible. Reaksi bolak-balik. Jadi enzimnya sama seperti enzim glikolisis. Selain enzimnya yang beda, tempatnya juga beda. Kalau di glikolisis itu hanya melibatkan 1 organel sel yaitu sitoplasma. Tapi kalau di gluconeogenesis ini melibatkan 3 organel sel yaitu mitokondria, sitosol, dan retikulum endoplasma. Di dalam glikolisis tidak ada pembentukan molekul oksaloasetat. Jadi di dalam glikolisis itu fosfoenol pirufat akan langsung diubah menjadi pirufat. Jadi tidak ada oksaloasetat. Tetapi kalau di dalam gluconeogenesis
Piruvat ini akan terlebih dahulu diubah menjadi oksaloasetat, kemudian baru diubah lagi menjadi fosfoenol piruvat. Oke, langsung saja kita masuk ke tahapan gluconeogenesis. Kita lihat gambar yang paling kanan. Di sini ada mitokondria dan kalau di luar itu sitosol. Piruvat yang ada di sitosol akan masuk ke dalam mitokondria. Di dalam mitokondria, piruvat akan diubah menjadi oksaloasetat, memerlukan molekul karbon dioksida dan ATP. Oksaloasetat kemudian akan diubah menjadi malat, memerlukan molekul NADH dan H+. Malat akan dikeluarkan ke dalam sitoplasma. Kemudian malat akan diubah menjadi oksaloasetat, memerlukan molekul NAD+. Untuk di sini dari piruvat sampai oksaloasetat ini molekulnya itu dikalikan 2 kali karena pembentukan gluconeogenesis itu kan dari 2 molekul piruvat. Jadi dari piruvat sampai ke oksaloasetat dikalikan 2. Selanjutnya setelah terbentuk oksaloasetat di sitosol, maka oksaloasetat ini akan diubah menjadi fosfoenol piruvat. Enzim yang berperan yaitu enzim fosfoenol piruvat karboksikinase, memerlukan molekul GTP yang akan diubah menjadi molekul GDP. Hasil sampingnya ada karbon dioksida. Setelah itu, fosfoenol piruvat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat, memerlukan enzim enolase dan hasil sampingnya ada H2O. Setelah itu, 2 fosfogliserat akan diubah lagi menjadi 3 fosfogliserat. Enzim yang berperan yaitu gliserat mutase. Setelah itu, 3 fosfogliserat akan dikatalisis lagi oleh enzim fosfogliserat kinase, membentuk 1,3 bifosfogliserat, memerlukan molekul ATP yang diubah menjadi molekul ADP. 1,3 bifosfatgliserat akan dikatalisis oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase menjadi gliseraldehid 3-fosfat, memerlukan molekul NADH. Masih di dalam sitosol, gliseraldehid 3-fosfat akan dikatalisis lagi oleh enzim aldolase. Hasilnya fruktosa 1,6 bifosfat. Untuk yang dari gliserol 3-fosfat sampai ke glukosa, molekulnya hanya 1 molekul. Setelah itu, fruktosa 1,6 bifosfat akan dikatalisis oleh enzim fruktosa 1,6 bifosfatase, memerlukan 1 molekul air. Hasilnya ada fruktosa 6 bifosfat sama fosfor organik. Setelah itu, fruktosa 6 bifosfat akan dikatalisis oleh enzim fosfoglukosa isomerase, membentuk glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat lihat di gambar yang kiri di atas. Glukosa 6-fosfat memerlukan 1 molekul H2O atau molekul air, akan masuk ke dalam lumen RNA. Lumen retikulum endoplasma. Nah, di dalam lumen retikulum endoplasma ini, glukosa 6-fosfat akan dikatalisis oleh enzim glukosa 6-fosfatase, membentuk 1 molekul glukosa. Untuk yang di bagian kanan ini adalah gambar dari molekul dari gliseraldehid 3-fosfat ini yang seperti ini sampai ke glukosa. Kalau glukosa strukturnya seperti ini. Untuk yang tadi
Ini yang di bagian tengah juga ada gambar dari struktur per molekulnya. Piruvat, ini piruvat. Sampai ke dalam gliserol 3-fosfat. Baik, selanjutnya yaitu dari substrat gliserol. Seperti yang telah saya jelaskan di bagian awal, gliserol ini berasal dari lipolisis dari jaringan adiposa atau jaringan lemak. Untuk tahapannya nanti kita akan bahas di gambar yang selanjutnya yang lebih kompleks, karena di sini gambarnya nanti kepotong, jadi nanti bisa bingung kalau dijelaskan. Jadi yang ketiga ada substrat dari asam aminoglukogenik, contohnya seperti alanin. Di sini alanin. Alanin ini akan ditransaminase terlebih dahulu untuk menjadi piruvat. Piruvat ini kemudian akan masuk ke dalam proses gluconeogenesis hingga sampai pada tahap glukosa. Selanjutnya yaitu dari substrat propionat. Propionat ini termasuk dari termasuk jenis asam glukogenik dari hewan pemamah biak. Untuk tahapannya kita bahas jadi satu di sini bersama gliserol. Untuk ini pertama kita gliserol terlebih dahulu, baru kemudian propionat. Untuk yang laktat ini tadi udah dijelaskan, yang asam aminoglukogenik alanin juga sudah, yang kurang tinggal gliserol sama propionat. Untuk yang gliserol di sini gliserol akan dikatalisis oleh enzim gliserol kinase menjadi gliserol 3-fosfat, memerlukan satu molekul ATP yang dipecah menjadi satu molekul ADP. Gliserol 3-fosfat akan dikatalisis lagi menjadi dihidroksiaseton fosfat oleh enzim gliserol 3-fosfat dehidrogenase, memerlukan satu molekul NAD+. Kemudian dihidroksiaseton fosfat ini akan langsung diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Terus fruktosa 1,6 bifosfat akan diubah menjadi glukosa dengan tahap-tahap yang sama seperti yang di asam laktat tadi. Terus yang terakhir ada dari propionat di sini. Propionat ini akan diubah menjadi suksinil-CoA terlebih dahulu. Setelah diubah menjadi suksinil-CoA, akan diubah menjadi fumarat lalu diubah lagi menjadi malat di dalam mitokondria tentunya. Setelah itu malat baru dikeluarkan di dalam sitosol, akan diubah menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat ini akan diubah menjadi fosfoenol piruvat menggunakan enzim fosfoenol piruvat karboksikinase, memerlukan satu molekul GTP yang akan dihidrolisis menjadi satu molekul GDP dan karbon dioksida. Fosfoenol piruvat ini akan diubah lagi lebih kompleks hingga sampai Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian glikolisis dan gluconeogenesis. Dalam pengendalian glikolisis melalui proses fosfofruktokinase akan diaktifkan oleh fruktosa 2,6 biofosfat dan diaktifkan AMP, sedangkan ATP dan sitrat H+ ini fungsinya untuk penghambat. Dan selanjutnya adalah proses piruvat kinase. Akan diaktifkan oleh fruktosa 1,6 biofosfat dan dimatikan oleh ATP dan dimatikan oleh alanin. Nah, sedangkan dalam pengendalian gluconeogenesis dalam proses piruvat karboksilase
ini akan diaktifkan oleh asetil CoA dan dinonaktifkan oleh ADP. Kemudian dalam proses fosfenol pirufat karboksikinase akan dinonaktifkan oleh ADP. Selanjutnya dalam proses fruktosa 1,6 biofosfat akan diaktifkan oleh sitrat dan dinonaktifkan oleh AMP dan dinonaktifkan oleh fruktosa 2,6 biofosfat. Nah, selanjutnya adalah hubungan glikolisis dan gluconeogenesis. Jika dilihat dari gambar ini, glikolisis dan gluconeogenesis ini memiliki hubungan satu sama lain. Dalam otot glukosa, ini akan dirumbak menjadi pirufat. Sedangkan pirufat akan diubah menjadi laktat. Dan laktat akan ditransfer ke dalam hati melalui darah kemudian dibentuk menjadi glukosa. Nah, dengan proses yang sedemikian rupa sesuai dengan proses gluconeogenesis. Sekarang kita masuk ke subbab yang terakhir, yaitu mengenai kontrol gula darah. Gula darah merupakan konsentrasi glukosa atau gula dalam darah, di mana pada orang normal dewasa itu konsentrasinya 80-100 mg per desiliter, sedangkan pada anak-anak itu 80-90 mg per desiliter. Untuk jenis gula yang ada di dalam aliran darah kita itu bentuknya dalam bentuk monosakarida, jenisnya glukosa. Nah, untuk sumber gula darah ini diperoleh dari absorpsi glukosa di saluran cerna, glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa, dan gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari substrat non-karbohidrat. Di dalam tubuh kita, glukosa akan disimpan di hati sebanyak 5% dalam bentuk glikogen, dan 30-40% digunakan di jaringan otot, di jaringan adiposa, dan jaringan lainnya untuk metabolisme. Pengaturan kadar glukosa darah. Pengaturan kadar glukosa darah ini membentuk suatu mekanisme homeostasis, yaitu mekanisme untuk mempertahankan kadar gula agar gula dalam darah itu dalam keadaan normal, yaitu 80-100 dan 80-90 untuk anak-anak. Nah, jika terjadi hipoglikemia, maka sel alfa pankreas akan mensekresikan glukagon. Sedangkan jika terjadi hiperglikemia, sel beta pankreas akan mensekresikan insulin. Kita masuk ke gambar yang di bagian kanan. Ini adalah gambar dari homeostasis glukosa darah. Jika kadar glukosa darah turun, yaitu mengalami hipoglikemia, untuk mencegah lebih lanjut terjadinya hipoglikemia yang akan jika dibiarkan itu bisa menyebabkan suatu gangguan, maka secara otomatis sel alfa pankreas ini akan melepaskan hormon glukagon ke dalam cairan interstisial, kemudian baru masuk ke dalam aliran darah. Glukagon di aliran darah di dalam hati ini akan merangsang hati untuk memecah glikogen yang ada di hati. Glikogen itu simpanan glukosa di hati. Glikogen ini akan dipecah menjadi glukosa melalui proses glikogenolisis dan gluconeogenesis, sehingga hasil glukosanya akan dilepaskan ke darah, sehingga glukosa darah akan naik dan mencapai kadar optimal. Nah, jika kadar glukosa darah itu naik, maka yang bekerja adalah sel beta pankreas. Sel beta pankreas akan melepaskan hormon insulin ke dalam cairan interstisial, kemudian masuk ke aliran darah. Nah, hormon insulin ini
dia itu akan merangsang hati dan sel tubuh untuk mengambil lebih banyak glukosa. Di dalam hati, glukosa itu akan diserap di dalam hati dan akan diubah menjadi bentuk glikogen, bentuk simpanan glukosa di dalam hati. Sedangkan di dalam sel tubuh itu akan mengambil lebih banyak glukosa. Contohnya ada sel otot, dia akan mengambil glukosa yang digunakan untuk metabolisme dan jaringan sel-sel tubuh lainnya. Maka kadar glukosa darah akan turun dan mencapai kadar normalnya. Jadi mekanisme homeostasis ini sangat penting. Karena jika tubuh mengalami hiperglikemia, maka akan menyebabkan gangguan penyakit seperti diabetes mellitus. Dengan demikian, dalam siklus homeostasis ini melibatkan peranan sel pankreas, hati, dan sel tubuh. Kalau glukagon, hormon glukagon, targetnya dia hanya hati. Jadi, jika glukagon dilepaskan, maka hati ini akan bekerja untuk memecah glikogen menjadi glukosa. Sedangkan jika sel beta pankreas melepaskan insulin, maka dia sel targetnya itu berupa hati dan sel tubuh. Jadi di sini peranan organ hati sangat penting. Oleh karena itu, ketika seseorang itu mengalami gangguan atau penyakit yang menyerang pada organ hatinya, maka itu bisa sangat berbahaya dalam kontrol gula darah.